Halo teman-teman Yoters. Nah, tahu nggak aku lagi di mana? Nah, aku lagi di Ayom Java Village yang letaknya di Colomadu, Karanganyar. Nah, kali ini kita akan berbincang lebih dalam dan ngobrol-ngobrol sama salah satu pihak dari Ajavi atau Ayom Java Village. So, stay tune di Young on Top Solo. Nah, yuk ikut aku. Oke, halo teman Yoters. Nah, kembali lagi bersama aku dan Mbak yang cantik satu ini dari Ajavi atau Ayom Java Village yang letaknya di Colomadu, Karanganyar. Nah, sebelum kita ngobrol dan pokoknya ngobrol lebih dalam tentang Ajavi itu sendiri, kita langsung kenal dulu nih sama Mbak yang cantik satu ini. Silahkan Mbak. Halo Yoter, saya Anggita sebagai Communication Lead untuk Ayom Java Village. Oke, berarti Mbak Anggita ya Mbak ya? Betul. Oke, Mbak Anggita. Nah, kita bakalan ngobrol lebih dalam nih sama Mbak Anggita. Dan kita sangat-sangat pingin tahu banget nih Mbak tentang Ajavi kayak gitu. Nah, karena Ajavi ini merupakan hotel yang cukup nyentrik di Solo. Bahkan kita di Ajavi itu sendiri mengedepankan konsep Jawa ya Mbak ya. Bahkan kita udah ada di Pendopo. Ya. Pendopo dan di belakang kita juga ada seperangkat Satu set gamelan. gamelan Ya, betul. dan seperti karawitan gitu nggak sih Mbak? Iya, jadi biasanya di sini di Pendopo ini biasanya tempat untuk latihan karawitan dan juga nari Oh, Jawa gitu. nari Tapi Jawa. karena kondisinya sedang Covid, jadi ini lagi kosong gitu. Tapi biasanya memang ini diperuntukkan untuk masyarakat Solo untuk bisa yang mau latihan karawitan atau yang mau menari Jawa ataupun menari modern gitu bisa digunakan ini untuk pagelaran seni Oke, gitu. oke. Karena di sini kami selain mengusung konsep Jawa gitu ya, kita juga ingin mengajak tempat ini ingin digunakan sebagai salah satu ruang publik untuk seniman Jawa, terutama di Solo gitu ya. Oke, Karena Solo iya. kan terkenal banget nih Betul, punya betul, kebudayaan iya. yang sangat kuat gitu. Makanya kami hadir untuk memberikan ruang-ruang itu gitu. Karena kita tahu ruang-ruang kesenian sangat Sedikit gitu ya. Dan tadi kalau dibilang budaya Jawa yang kami angkat, Iya, kenapa gitu ya? Karena kalau kita tahu gitu, kebudayaan Jawa tuh sangat kaya gitu. Oke. Dan selain kaya juga punya nilai-nilai Mulai nilai-nilai nilai-nilai. adiluhung orang-orang Jawa yang bahkan kayak mungkin gamelan setiap instrumennya punya arti tersendiri gitu. Oke Mbak. Berarti Itu emang dalam banget ya Mbak ya? dalam dan sangat filosofis gitu. Oke. Dan itu yang mungkin kita yang ingin dengan Ayom Java Village ini bisa membawa konsep Jawa dengan segala nilai-nilainya tadi di masyarakat modern gitu yang Oke. ternyata masih bisa loh kita mix dengan kehidupan modern saat ini. Oke. Gitu. Saya sangat speechless banget sih Mbak karena ini tuh konsep hotelnya itu sangat-sangat menarik banget. Betul. Dan ini tuh berbeda dari hotel yang lainnya. Biasanya kan bangunan tingkat kayak itu bentuknya apartemen kayak gitu. Karena di sini tuh kayak melihat saya kayak masuk ke kembali ke desa lagi. Betul. Seperti itu. Iya, di sini kami tidak hanya sekedar bangunannya saja yang Jawa, tapi kami juga memasukkan nilai itu, nilai Oke, masyarakat oke. Jawa yang mau kita bangun. Kalau masuk dari dalam bisa dilihat tidak ada resepsionis. Iya, betul banget, iya. Karena bagaimana kita membawa konsep sebuah desa Jawa di dalam properti ini gitu. Jadi Oke. bukan hanya sekedar hotel tempat untuk tidur gitu, tapi tidak gitu kayak di sini tempat ini dengan gamelan dan dengan nilai-nilai Jawa lainnya gitu. Oke, nah temen-temen udah tahu kan ya konsep hotel di Solo, salah satunya yaitu adalah Ayom Java Village atau Ajavi itu sendiri yang letaknya di Colomadu, Karanganyar. So, buat kalian yang masih penasaran, ikutin aku sama Mbak Anggita untuk keliling di Ajavi itu sendiri. Yuk!
Oke, kembali lagi Yoters. Nah, kita udah bersama Mbak Anggita lagi. Nah, kita udah di semacam villa ya Mbak ya, yang semacam villa dari Ajafi itu sendiri. Nah, sebetulnya saya juga sangat merasa senang sekali ini Mbak, karena kita kayak merasa kembali ke kampung halaman itu sendiri kayak gitu. Nah, kenapa sih Mbak kok menciptakan konsep dengan tema pedesaan juga kayak gitu? Oke, kalau balik lagi ke tadi konsepnya Ayom Java Village adalah membawa kita kembali ke pedesaan Jawa ya, karena di tengah kondisi yang sangat modern ini ada banyak nilai-nilai tadi gitu. Kayak kalau pedesaan tuh kita lebih menyatu dengan alam, bisa dilihat banyak tanaman gitu ya di sini, dan tanaman-tanaman yang ditanam di sini pun bukan hanya untuk cantik gitu, tapi juga ada manfaatnya. Jadi ada fungsi lain ya Mbak ya. Jadi bukan sembarangan tanaman biar cantik, tapi ada manfaatnya kayak serai untuk biarnya buat penghilang anti nyamuk gitu, dan baunya wangi juga ya Mbak. Betul. Jadi bukan hanya biar cantik tapi ada manfaatnya fungsi seperti lain. Itu. Nah, selain itu Mbak, kok bangunan arsitekturnya kayak gitu itu sangat-sangat sederhana tapi itu sangat estetik banget gitu loh Mbak. Betul, iya, karena balik lagi kita mau konsep Jawa tadi ya yang punya nilai sebenarnya kayak bangunan yang bentuk joglo sendiri. Kata joglo itu punya filosofi tersendiri gitu yang dalam gitu kalau bisa dibilang, dan itu yang mungkin pembeda kita dengan properti lain, dan juga kenapa kita memilih ini karena ya tadi nilai-nilainya yang orang modern sering lupa gitu. Sering lupa ya Mbak. Iya. Berarti kayak di Ajafi ini kita bakal kena banget nih di hati kayak gitu. Dan mengingat dengan segala macam filosofi yang ada gitu, dan biar bisa dimanfaatkan dan bisa digunakan di kehidupan yang modern ini bisa kok hal-hal bagus dari leluhur itu bisa dibawa. Berarti kayak kita bisa menikmati budaya kita sendiri di tengah kemodernisasian ya Mbak ya. Iya betul itu, dan jangan lupa tentang nilai-nilainya gitu, karena di sini yang kita mau sampaikan adalah nilai-nilai itu gitu yang orang balik lagi orang sering lupa karena udah semuanya sudah modern, semuanya sudah simple, tapi lupa nih ada hal-hal yang itu dianggap masa lalu tapi sebenarnya menyimpan banyak sekali nilai-nilai seperti itu. Nah buat teman-teman Yoters yang makin penasaran lagi kan, kita bakal pindah spot untuk kita ngobrol sama Mbak Anggita lagi lebih dalam tentang Ajafi. So jangan kemana-mana, tetap di Young on Top Solo. Yuk ikut aku. Nuptial house, jadi fungsinya biasanya untuk romantic dinner atau kalau mau ada pertunjukan karena langsung nyambung ke pendopo. Gitu. Karena ini ya Mbak ya, view-nya juga parah sih ini karena bagus banget juga kayak gitu. Iya, betul. Dan di sekelilingnya ini tanaman apa ya Mbak kalau boleh tahu? Di sini ini serai kebanyakan, terus ada pohon-pohon juga. Jadi sebenarnya yang tadi aku bilang gitu, kalau di sini nggak cuma tanaman-tanaman buat keindahan, tapi juga ada fungsinya gitu kan. Fungsi lain ya? Ya kayak serai, karena ini kan terbuka banget, jadi pasti ada banyak nyamuk apa segala macam gitu. Berarti emang memiliki fungsi lain. Betul. Ngomong-ngomong tentang tanaman nih Mbak, nah pastinya kita kan berkonsep juga kayak menyelipkan pertanian di dalamnya. Apakah hasil pertanian itu sendiri juga diolah sebagai sajian makanan ataupun di restonya dari Ajafi atau Ayom Java Village itu sendiri? Tidak banyak sebenarnya ya, maksudnya karena kita bukan yang benar-benar bercocok tanam gitu ya, tapi ada sebagian yang kita gunakan dan kita nikmati bersama gitu, karena tadi kita fungsinya nggak cuma untuk keindahan tapi juga biar lebih bisa bermanfaat lebih gitu. Bahkan kalau umpamanya banyak panennya gitu ya, kita bisa bagi ke masyarakat sekitar gitu, karena kan kita tinggalnya nggak di tengah kota atau gitu. Mbak, jadi semacam Ajafi ini juga menyebarkan manfaat juga ya Mbak ke masyarakat sekitar. Nah ngomong-ngomong tentang itu, pasti ada dong Mbak tantangan tersendiri kayak gitu. Terutama ini kan konsepnya beda banget nih dari hotel-hotel biasanya kayak gitu, dan tanamannya itu banyak banget Mbak di sini kayak gitu. Nah kira-kira tantangan dengan hotel ataupun penginapan dengan konsep pedesaan Jawa, kemudian menyelipkan pertanian di dalamnya itu apa sih Mbak? Yang pasti tantangannya adalah untuk perawatan dan operasional untuk perawatannya ya, karena ya
tadi saya bilang gitu, selain ini semua juga butuh keindahan tetap kita perhatikan gitu, karena pasti kayak untuk perawatannya, terus banyak karena banyak tanaman pasti juga banyak hama, terus serangga yang kadang mungkin bisa mengganggu pengunjung dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya tantangannya adalah tentang untuk merawatnya aja gitu. Berarti semacam pemeliharaan. Betul, ya, karena... biar tetap bagus dan juga tetap terlihat indah gitu, kayak nggak yang tiba-tiba tinggi terus nutupin nggak kelihatan gitu juga enggak. Iya. Gitu. Dalam artian estetiknya juga dapat Betul, ya, ya, Mbak, ya. harus menyeimbangkan antara keindahan atau estetika, karena kita tetap hotel ya, orang akan melihat itu sebagai sebuah keindahan tapi juga memeliharanya gitu. Nah dan kita manfaatnya kita oke banget. Nah, kali ini kita bakal spoiler dulu, Mbak. Kita bakal duduk-duduk santai Cantik, di sore ya? hari ini. Betul banget, Mbak. Duduk-duduk cantik kayak gitu di dekat kolam renangnya di salah satu villa dari Ajafi itu sendiri. So, buat teman-teman yoters yang penasaran, yuk ikutin aku dan Mbak Anggita ke spot lainnya. Yuk, Mbak. Iya, ini jadi namanya Madu Suara. Biasanya ada 3 kamar, 1, 2, 3, sama ada living room di atasnya. Sama ini ada poolnya. Jadi emang semua villa tuh ada private poolnya sebenarnya. Nah, biasanya itu bagian villa ini tuh digunakan untuk apa sih, Mbak? Banyak sih ini, karena biasanya kalau untuk, karena ini besar, biasanya untuk keluarga besar, atau kalau umpamanya ada yang mau nikah, gitu, ada yang siraman atau segala macam, itu bisa di sini. Berarti multifungsi juga ya, Mbak, ya. Kalau buat meeting iya, bisa oke gitu ya. Kalau buat keluarga. Silakan gitu sih. Taufik, Asli, Mbak. bisa lanjut ngobrol lagi. Santai banget ya, Mbak. Sore-sore terus ini lampunya ini kayak suasananya hangat banget gitu ya, Iya, Mbak. betul, karena emang kebanyakan di villa ini untuk keluarga gitu ya, karena ada 3 kamar gitu, dan di atas sebenarnya untuk living room. Jadi emang benar-benar kita bikinnya tuh hangat dan bisa untuk keluarga atau kepentingan yang lain gitu. Betul banget. Nah, ini Mbak, ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Tapi ini sepertinya itu pertanyaan yang pastinya cukup ditunggu-tunggu nih, Mbak. Karena pengemasan dari Ajafi atau Ayom Java Village itu sungguh-sungguh luar biasa kayak itu, beberapa konsep digabungkan jadi satu tapi tidak monoton dan pastinya itu sangat unik sekali kayak gitu. Nah, dari Mbak Anggita kayak gitu, itu tuh punya motivasi motivasi untuk generasi milenial nih, Mbak, supaya tetap menjadi generasi yang sangat mencintai pertanian di Indonesia kayak gitu, karena beberapa stigma di masyarakat ataupun stereotip di masyarakat bahwasanya pertanian itu merupakan sektor yang nggak profitable ataupun masih dianggap sangat kuno di masyarakat kayak itu. Nah, dari Mbak Anggita, motivasi dong, Mbak, buat generasi milenial khususnya yoters di Solo kayak gitu. Untuk specifically ngomongin soal pertanian gitu, kalau berangkat dari nilai-nilai yang dibawa dan kami percaya di Ayom Java Village adalah tentang sustainability gitu. Karena sebenarnya poin dari kenapa ada pertanian itu kan pasti untuk kehidupan yang lebih panjang, seperti itu. Nah, mungkin yang bisa jadi catatan buat kita bersama gitu ya, terutama untuk generasi muda yang masih panjang jalannya, adalah tentang gimana kita bersama-sama menjaga lingkungan kita gitu, dengan menjaga sustainability tadi gitu. Dengan cara kalau mau membuka lahan harus memperhatikan banyak hal, terus tentang banyak hal-hal modern yang sebenarnya harapannya bukan untuk membuka lahan baru, bukan untuk merusak gitu, tapi untuk bagaimana bisa memanfaatkannya gitu. Ada sesuatu hal timbal balik gitu, tidak hanya untuk meraup dan mengambil banyak, tapi untuk memberi yang lebih banyak juga. Betul banget. Jadi kita harus memikirkan keseimbangan ekosistem juga ya, Mbak, ya. Jadi kayak kita nggak hanya eksploitasi secara berlebihan apalagi kayak itu. Jadi emang harus dalam segi profit juga dapat, tapi alam pun juga kita nggak rusak kayak gitu. Betul. Dan balik lagi, bagaimana masyarakat Jawa itu dulu melakukan itu, dan bagaimana kita di
kehidupan yang sekarang kita masih bisa menjaga itu. Aduh, dalam banget nih. Betul, dan menjaga biar ini sustain dan untuk nggak cuma buat kita tapi untuk generasi kedepannya seperti itu. Oke. Satu lagi dong Mbak, mungkin apa itu dari apa itu Mbak Anggita selaku perwakilan dari Ajafi, apa itu pesan buat teman-teman generasi muda untuk selalu selalu berkarya dan inovatif khususnya di pandemi seperti ini Mbak. Satu lagi dong Mbak, pesan buat generasi muda gitu. Untuk generasi muda di tengah pandemi ini, ya kita semua mengalami, saya tahu ini semua tidak mudah gitu. Iya. Bagi semuanya terdapat, tapi ya jangan patah semangat, tetap positif gitu, karena yang bisa menjaga diri kita adalah ya diri kita sendiri. Oke, gitu. betul banget. Ketika kita masih berpikir positif, kita mengeluarkan energi yang positif, pasti akan hal-hal positif juga yang akan datang ke kita gitu. Di tengah kondisi yang mungkin kita nggak tahu Iya, gitu betul kan. banget. Oke, terima kasih Mbak Anggita atas waktunya sore hari ini. Karena apa itu sungguh banyak insight banget nih Mbak yang apa itu Mbak Anggita udah pesankan untuk generasi muda kali ini kayak gitu. Nah, buat teman-teman Yoters yang masih penasaran buat apa itu Ayam Java Village, langsung aja ke alamatnya mana nih Mbak? Jalan Gajahan nomor 8, Colomadu, Karanganyar. Oke, nah buat yang penasaran langsung aja teman-teman ke Ajafi itu sendiri. So, terima kasih buat waktunya Mbak Anggita dan Terima kasih sudah berkunjung ke desa kami. Oke, desa kami ya Mbak ya. Terima kasih juga Mbak Anggita dan pastinya teman-teman Yoters juga sangat berterima kasih juga teman-teman Yot karena waktu di sore hari ini tuh sungguh banyak sekali apa itu ilmu yang dapat kita gali dari Ajafi itu sendiri. Terima kasih Mbak Anggita. Terima kasih.